Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you are in a good health. First of all, let's open this lesson by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, today we will learn about procedure tag. And the learning objective or tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat membuat procedure tag sederhana. And before continuing the lesson, I will remember the material you learned last week. Yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu adalah the purpose of procedure tag, the generic structure of procedure tag, and the language feature of procedure tag. Berikutnya, I will give you some example of procedure tag, contoh-contoh tag prosedur. The first is how to make an omelette. Tujuannya itu, kemudian muncul ingredient dan stepnya, langkah-langkahnya. Contoh yang kedua, withdrawing cash with an ATM card. Menarik uang cash dengan kartu ATM. Untuk tag ini, materialnya tidak dimunculkan karena orang sudah paham bahwa untuk menarik uang cash yang dibutuhkan adalah kartu ATM, bukan material yang lain, sehingga materialnya atau equipmentnya tidak dimunculkan, langsung ke stepnya, yaitu menggunakan kalimat read the direction. Contoh yang berikutnya, how to make a pencil box. Bagaimana membuat kotak pensil, handicraft, ini kerajinan tangan. Langsung ke ingredientnya, materialnya, menggunakan kata what you need, kemudian step, langkah-langkahnya. Contoh berikutnya, how to make a cup of coffee. Untuk ingredient tidak dimunculkan karena orang sudah paham untuk membuat secangkir kopi yang dibutuhkan adalah sugar, coffee, and hot water. Berarti langsung ke langkah-langkahnya. Selanjutnya, how to write a simple procedure tag. Bagaimana menulis procedure tag sederhana. Yang pertama, kalian tentukan temanya. Usahakan tema yang kalian tentukan untuk ingredient dan langkah-langkahnya sudah kalian pahami betul. Kemudian biasanya juga diawali dengan kata bagaimana untuk, how to. Bagaimana untuk membuat, how to make, bagaimana untuk menggunakan, how to use, bagaimana untuk mengoperasikan, how to operate, bagaimana untuk membersihkan, how to clean, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, tentukan ingredient atau materialnya. Tuliskan secara garis besarnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian tentukan step atau metodenya. Dalam hal ini, kalian mencari kata kerja yang sekiranya akan diperlukan atau akan muncul ketika kalian membuat stepnya. Langsung ke latihannya. Untuk title-nya atau goal-nya adalah how to make the fruit salad. Bagaimana membuat salad buah. Dan ingredient-nya, kalian perhatikan yang berwarna merah. Kalian tulis terlebih dahulu ingredient yang utama. Jangan menuliskan menggunakan takarannya, tapi tuliskan ingredient yang utamanya dulu. Contoh, plain yogurt, freshly squeezed orange juice, white condensed milk, lemon zest, mayonnaise, grated cheese, mango, apple, pear, grape, strawberries, orange. Kemudian baru kalian letakkan takarannya atau quantifier. Untuk quantifier sudah kalian pelajari juga di minggu-minggu yang lalu. Cup of, cangkir, secangkir dari. Kalau yang dibutuhkan 1 berarti 1, 1 cup of. Kalau dibutuhkan 2 berarti 2 cup of, dan selanjutnya. Demikian juga untuk takaran yang lain, spoonful of, sesendok makan penuh. Kalau 1 berarti 1, 2, 2, spoonful of, dan selanjutnya. Sachet of, sesaset. Kalau 1, 1 sachet of, 2, 2 sachet of, dan selanjutnya. Demikian juga untuk teaspoonful of, sesendok teh penuh dari. Kalau 1, 1, 2, 2, dan selanjutnya.
spoonful of sama ya 3 spoonful of. Kemudian menggunakan kata gram, ya quantifiernya gram. Yang di sini dibutuhkan 50 gram. Untuk buahnya, bagian saladnya, mango, apple, pear membutuhkan 1. Kemudian grape, strawberries menggunakan quantifier pound, 1 pound grape, 1 pound strawberries, kemudian 1 orange. Berikutnya, perhatikan tulisan yang berwarna biru. Jika untuk ingredientnya membutuhkan kondisi tertentu, bisa juga diletakkan di bagian ingredient. Contoh, 1 mango, peel and cut into cube. Mangganya itu dikupas dan dipotong bentuk dadu. Demikian juga apple and pear. Untuk grape, yang dibutuhkan adalah cut in half, dibelah menjadi 2. Strawberries cut in quarter, dibelah menjadi 4. Jadi untuk ingredient kondisinya itu bisa diletakkan di ingredient atau bisa juga diletakkan di step. Ibu berikan contoh yang ada di step. Nah ini untuk titlenya How to Make an Omelette, dilihat ingredientnya. Untuk onion, garlic, chili ternyata tidak dimunculkan kondisinya. Kondisinya dimunculkan di bagian step. Dilihat di langkah pertama. Firstly, cut into pieces. Cut into pieces. Nah, yang kondisinya itu cut into pieces. Dipotong-potong. Apanya? The garlic, onion, and chili. Jadi untuk kondisi yang dibutuhkan pada bahan, pada ingredient bisa dimunculkan di bagian ingredient, bisa juga dimunculkan di bagian step. Jelas ya? Setelah ingredient, kita tentukan step atau metodenya. Untuk step, kalimat yang dibutuhkan adalah kalimat imperatif, kalimat perintah. Berarti awali dengan kata kerja bentuk pertama, baru diikuti pelengkapnya. Lihat kata yang berwarna oranye. Ada kata kerja bentuk pertama with, layer, pour, sprinkle, cover, refrigerate. Kemudian baru diikuti pelengkapnya. Contohnya, with yogurt, mayonnaise, milk, orange juice, and lemon zest. Kemudian diberi keterangan in a medium bowl, di mangkok yang sedang. Kemudian set aside, sisihkan. Layer the fruit in a large bowl. Pour the dressing over the fruit. Sprinkle with grated cheese. Cover and refrigerate the fruit salad for 3 to 4 hours before serving. Kemudian kita juga bisa menggunakan time sequences. Time sequences sudah kita pelajari juga di minggu-minggu yang lalu. Bisa menggunakan first, pertama-tama, next, berikutnya, after that, setelah itu, finally atau the last atau terakhir. Nah, demikian yang bisa Ibu terangkan. I hope you understand what I explain. Dan yang terakhir, untuk assignment-nya, tugasnya, make a simple procedure tag with your own word. Kalian buat tag prosedur sederhana dengan kosakata kalian sendiri. Yaitu tugasnya yang harus kalian kerjakan. And then I think that's all. Let's close the session by saying hamdalah together. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.